We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Dari semalam, Taipei itu tidak berhenti hujan. Bahkan hari ini aja cuacanya mendung di saat aku harus one day trip. Benernya ini emang wishlist aku, cuman kalau aku harus arrange sendiri dan datang ke sana sendiri lagi, aku capek banget. Makanya aku pengen yang nyaman, ya udah pakai trip aja. Karena meeting pointnya itu ada di Simending, jadi aku harus naik bis dulu untuk menuju ke sana dan aku agak deg-degan takutnya terlambat. Tapi untung aja pas aku nyampe di sana itu lagi pada baris dan baru bakal masuk ke dalam bis. Tamu-tamu yang lain datang sama keluarga dan pasangan, sedangkan aku sendiri, makanya aku bisa duduk sendiri dengan 2 kursi yang leluasa. Hey, welcome all of you. We have a lot of passengers today. Okay, and safety is always our priority during the trip. Karena perjalanannya akan lumayan panjang, untungnya tadi aku sempat stok makanan, jadi sekarang aku di bis nggak terlalu lapar. Tinggal cumil-cumil coklat yang udah aku beli aja. Korea, okay, yeah, we have a Korea, okay, and Singapore, no, Singapore, no, Indonesia, right, okay, so we have Indonesia, okay, right, okay, so we have a... Kayaknya ini adalah open trip pertama aku di luar negeri deh, jujur aku agak excited, tapi we'll see lah. Halo, saya Kelana Saka, melaporkan dari Yehliu Geopark, Taiwan. Ceritanya kayak pembuka berita gitu. Jadi oke, Yehliu Geopark. Dan ini tuh tempatnya apa sih? Kenapa ini tempat tuh harus didatengin kalau lagi ke Taipei? Itu kan pertanyaannya. Jadi di Yehliu Geopark ini adalah kamu bisa ngelihat banyak bebatuan di satu area. Dan bebatuan ini disebabkan dari erosi yang terjadi ratusan tahun. Jadi ada satu batu yang namanya Queen's Head. Ini dia Queen's Head. Nah, nanti kita bakal lihat yang aslinya di sebelah sana. Jadi Queen's Head ini diperkirakan dalam 10 atau 20 tahun mendatang kepalanya tuh udah patah. Kenapa? Karena di bagian lehernya ini sudah terkikis oleh air laut. Jadi tadi si tour guide-nya ngasih tahu kalau misalkan kamu punya kesempatan buat datang ke Taiwan dalam 10-20 tahun mendatang, please go, datang ke sini dan lihat secara langsung sebelum si Queen's Head-nya patah. Tapi kita bakal lihat aslinya dan sekarang kita bakal menuju ke sana. Let's go! Tempat ini itu sering dapat julukan Mars-nya bumi. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kamu lihat foto-foto Mars yang ada di sosial media, itu tuh mirip banget sama Yehliu Geopark. Nih, lihat, mirip banget kan? Meskipun di Mars sih nggak ada air ya. Jadi tempat ini terbagi dari 3 section, 1, 2, 3, dan nah ini dia. Section 1, 2, dan 3. Sebentar. Tada! Ini section pertama, section kedua, dan ketiga. Karena waktunya nggak cukup buat ke section ketiga, jadi aku cuman ke 1 dan 2. So, ini dia, aku mau kasih lihat pemandangan di belakang aku. Wah, dan ini bener-bener kayak di sebelah laut banget. Dan tadi ombaknya nabrak si batu, jadi kayak tempat ini tuh letaknya ada di utara Taiwan, jadi bisa dibilang ini adalah New Taipei. Nah, karena aku datangnya itu di awal tahun, makanya dingin banget. Pokoknya dari akhir tahun sampai awal tahun kamu kesini itu bakal dingin banget, dan kalau kamu pertengahan tahun kesini bakal panas banget. Kalau dipantau dari maps, lokasi aku itu udah ada di Cape Rest area. Jadi dari sini kalau aku naik tangga sebelah sana, aku ke zona ketiga. Tapi kalau misalkan aku ke sana, aku jalan balik dan explore zona 2 dan 1. Kayaknya aku bakal balik untuk explore zona 2 dan 1. Karena 3 lumayan naik juga, tangganya lumayan banyak. Supaya kita nggak kekejar-kejar waktu, jadi kita langsung aja memulai perjalanan menuju zona 2. Let's go! Jadi ini dia section kedua. Nah, di section ini yang paling terkenal adalah Queen's Head yang dari tadi kita bahas. Sebelum kita menuju ke Queen's Head, aku mau jelasin dulu beberapa hal yang ada di sini. Kalau kamu perhatiin, ada garis merah, yaitu garis di mana kita tidak boleh melewati batas. Nah, batu-batu ini tuh juga nggak boleh dipegang ya. Jadi cuma boleh dilihat dari kejauhan aja. Waktu kemarin aku datang, karena lagi musim liburan, makanya tuh rame banget dan bahkan sampai antri untuk fotoan aja.
Kalau yang satu ini udah pasti namanya Queen's Head, yang mana semua orang itu sampai antre loh buat foto di depannya. Awalnya aku mikir kayak ya udahlah sekalian ikut antre kapan lagi kan. Cuman ternyata pas aku mundur ke belakang lihat antreannya itu panjang banget. Akhirnya aku memutuskan untuk oke, kita lanjut ke section 1 aja. Welcome to first section. Jadi ini section pertamanya. Aku baru sempetin ketika aku mau balik biar sekalian. Ini di sebelah aku ada princess. Terus di sini pilihan, maksudnya bukan pilihan ya, kayak penampilan batu-batunya tuh jauh lebih banyak. Di belakang aku, nih di sebelah aku. Tapi di sini tuh ramai banget. Sebenarnya bisa sampai ujung, tapi terlalu ramai. Jadi kita di sekitaran sini aja. Ini namanya princess, bentuknya kayak love tapi setengah. Jadi tadi tuh aku sempat disaranin untuk jalan sampai ujung. Nah baliknya itu barulah kita ke section-section yang kita mau. Ini tuh udah semakin siang, cuman karena mendung jadi nggak gitu kelihatan. Nah semakin siang itu bakal semakin rame. Makanya kalau misalkan kamu ikut tour atau mau jalan sendiri datangnya pagi. Akhirnya sampai di destinasi kedua. Jadi ini adalah destinasi yang namanya Shifen Waterfall di Shifen Village. Jadi kita butuh jalan dari atas tadi ke waterfallnya sekitar 15 menit. Tapi dalam perjalanan ini kita bisa ngeliat banyak jual makanan. Jadi aku kayak mau ngemil-ngemil dulu 1-2 makanan kalau ada yang cocok sambil jalan menuju waterfall. Cuacanya di sini beneran dingin banget deh. Dingin banget. Tidak sabar untuk melihat waterfall. Emang sih waktu yang dikasih tuh nggak terlalu banyak di sebelah sini. Karena kita mau habis ini kita mau kasih terbang lampion. Ini kita melewati satu jembatan panjang lurus dari sana ke depan sana. Pemandangannya cakep banget. Cakep banget. Wah, di sini sejuk sekali sih. Ini menurutku wisata yang cocok buat keluarga. Perjalanan menuju waterfallnya sih sebenarnya agak lumayan jauh ya, tapi kita itu melewati banyak banget hal, salah satunya adalah si jembatan ini. Pokoknya 15 menit yang awalnya aku kira tuh kayak oh jauh ya, oh ya lama ya. Dan setelah dilaluin kayaknya nggak lama sama sekali deh, karena enjoy sama pemandangan menuju ke waterfallnya. Nah setelah tadi jalan, aku nyampe akhirnya di marketnya. Jadi ini kayak pasar makanan, full of food. Nih, oh rame banget, rame banget. Aku mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru. Kalau enggak ya lanjut jalan. Katanya ada, katanya nih ya buah pineapple, nanas, buah nanas di Taiwan, di tempat ini khususnya itu jauh lebih besar dibandingkan buah nanas di negara-negara lain. Even tuh di Indonesia, di Filipina mungkin kita udah biasa lihat nanas ya, tapi kali ini nanasnya tuh jauh lebih besar dibandingkan nanas-nanas di negara lain. Kayak misalkan nih, aku kayak gambarkan aja karena nggak boleh dipegang, jadi kayak gede banget. Terus kalau katanya tadi juga disuruh nyoba buah ini. Buah yang warna hijau. Kayaknya buah adalah pilihan yang tepat ya. Aku mau mencoba untuk beli satu. Ini dia. One dragon fruit. Dragon fruit. No plastic, just The plastic. Okay. Free gift for you. Free gift. Oh, Passion fruit. Thank you. thank you. Dapat gratis. Let's go. Kita coba. Let's go. Air terjunnya itu tinggal 1 menit dari tempat kita belanja. Aku dapat ini gratis. Aku nggak tahu ya ini buah apa ya. Cuman coba kita coba. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka mencoba makanan baru, jujur aja. Jadi nih, bentuknya gini. Jatuh.
Udah, kita coba aja lah. Hap, hap, hap. Asem banget. Aku beli buah naga karena aku sionya naga. Enak banget makan buah di suasana kayak gini, seger. Kita coba lagi. Kayak ini tuh buah apa ya? Soalnya dia tuh kayak ada biji-bijinya gitu loh di sini. Aduh, nggak kelihatan lagi. Nih, nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, dia tuh kayak ada biji-bijinya gitu. Jadi kalau dimakan tuh kayak ketek gitu. Kayak renyah gitu bahasanya. Tapi terlalu asam. Asam banget. Jadi ini ada toko souvenir. Ini lampu tidur gitu, lucu banget. Ada bentuknya lantern. Terus di sini ada gantungan kunci, ada yang kayak gini juga. Katanya kalau beli di Sending ini lumayan mahal. Di sini bukan nih, cuma 60 NTD, berarti sekitar 30.000. Untuk ukuran di tempat wisata itu bukan sih. Ih, lucunya. Akhirnya sampai di air terjunnya. Gede banget, tinggi, terus bagus karena dia bentuknya melingkar dan luas. Bagusnya bagus banget sih ini. Aku sih sangat suka ya. Kita coba buat ke bawah ya. Kita lihat. Tuh dia, bagus banget. Bagus, dan di sini nggak terlalu crowd, jadi masih enak nih buat lihat-lihat dan foto-foto. Kemarin so ngide banget untuk explore lebih supaya dapat spot yang bagus. Dapat sih emang spot yang bagus yang dari atas banget, tapi ternyata kita itu pulangnya lewat jalan yang panjang tadi. Alhasil aku langsung lari-lari. When will I return? Jadi for this special New Year, aku mau nerbangin lantern. Ini dia punya aku nomor 8, warna merah. Dan ini ada penjelasannya apa. Kalau merah itu untuk kedamaian dan juga kesehatan. Ada berapa warna ya? Ada 8 warna. Kalau yang ini tuh harganya 200 NTD. Kalau yang ini tuh 350 NTD. Kita tulis pakai tinta Cina ini. Kalau udah selesai bisa langsung keluar. Nah, lampion ini tuh bisa untuk 4 orang. Cuman karena aku datangnya sendiri, ya udah sendiri. Tapi kalian gak usah khawatir kalau datang sendiri nanti nggak ada yang fotoin atau apa. Karena setiap lampion itu bakal dikasih satu petugas yang bantu kamu untuk foto dan video. Nah, kalau misalkan kamu ada kesempatan buat datang ke sini, pikirin dulu ya mau nulis wish apa dan semoga nanti bisa terwujud. Jadi kita nerbangin lampion itu kan di rel kereta. Nah, tiba-tiba ini keretanya ada. Aku super excited, ini mirip banget sama Hanoi Train Station yang ada di Vietnam. Just right hand. Yeah. Okay. Lantern lower. No. You say No. Stay here. Lantern lower. Yeah. Okay. Like this. Lower. Okay. Here. Oke. Aku di foto dulu. Look at me. Semoga semua Yeah, yang hold up, Yeah. Hold on. aku Look at doakan. lantern. Look at here. Okay. Hey. Here. Okay. Okay. Wait. Hold on. Okay. Hold. Okay. Video. 1, 2, 3. Go.
lucu banget, malah nggak jadi ngomong. Tapi yang tadi aku pengen bicarain adalah semoga semua harapan aku yang aku tulis di lampion ini bisa terwujud. Tolong aminnya sama-sama ya teman-teman. Jadi tadi waktu di bis itu ditawarin siapa yang mau es krim yang dilapisin sama crepes terus kayak rasa kacang gitu, ada kacang-kacangnya. Nah aku itu sempat lihat di TikTok, jadi aku bilang iya aku mau. Jadi setelah lampion ini aku dikasih es krim pesanan aku. Aku tadi mesen es krim juga sekalian sama Tommy. Tommy itu si tour guide aku. Nggak tahu sih ini es krim apa, jadi kita coba aja. Gimana? Peanut ice cream. Ini es krim kacang. Ternyata enak loh. Kayak dia tuh dilapisin sama kulit crepes. Kalau udah selesai semuanya, kita langsung balik menuju bis. Nah, kalau misalkan kamu datangnya sendiri, otomatis waktu yang bisa kamu spend itu jauh lebih banyak di tempat-tempat yang kamu suka. Enaknya kalau sama tour jadi praktis dan jadi bisa ke semua tempat karena kan waktunya dibatesin. Ya pada akhirnya kamu yang memilih perjalanan kamu sendiri nyamannya kayak gimana. Akhirnya aku nyampe di Juifen dan ini adalah salah satu destinasi yang dari awal aku ke Taiwan aku juga pengen datang selain Alisan, karena di sini itu kayak apa ya? Kayak ada sentuhan Jepang di dalam destinasinya. Terus juga ini tuh rame banget, ada banyak banget turis, ada banyak banget makanan juga. Pokoknya Taiwan ini all about food. Kayak mereka tuh sangat bangga dengan makanannya. Terus satu hal lagi, kalau misalkan kamu ke Juifen ini, please cobain olong tea mereka karena Taiwan juga specialty-nya ada di teh. Dan sekarang aku baru mau explore, dapat waktu 2 jam untuk jalan-jalan dari tournya. So let's go, kita lihat bisa dapat apa aja nih di dalam. Seperti kelihatannya tempat ini tuh rame banget dan bahkan kadang jalannya itu macet manusia yang gak jalan sama sekali, kayak pelan-pelan doang bisanya. Tapi yang unik adalah di sepanjang perjalanan kamu explore Juifen bakal banyak tempat-tempat atau toko-toko yang lucu-lucu. Well, ini mungkin bisa jadi salah satu tempat kamu untuk beli oleh-oleh sebelum pulang ke Indonesia. Tapi ada tipsnya loh, kalau misalkan kamu mau ke Juifen dan dapet yang sepi itu datangnya jam 5 pagi. Tapi nggak mungkin dong ada bis jam 5 pagi. Makanya banyak orang itu nginep di Juifen supaya jam 5 pagi itu bisa datang ke sini untuk explore. Karena masih pada tutup dan sepi, jadi bisa foto-foto. Alright, stop. Rest of you. Wow, ini unik banget. Jadi tempat makannya kita tuh kayak masuk ke dalam gua gitu loh. Ini lihat di belakang aku sampai nggak ada siapa-siapa. Aku tuh penasaran nih jualan apa sampai begini gitu. Jadi kita let's go nih. Kita pokoknya kalau ada yang unik-unik kita gaskan aja udah. Ya aku sempat mention kalau Taiwan itu terkenal sama olong tea-nya. Nah ada satu toko teh yang jual olong tea tapi rame banget. Alhasil aku ke tempat lain dan aku pesen olong tea. Akhirnya di sini aku bisa bilang olong tea ternyata tidak untuk semua orang. Pahit banget. Aku cuma bisa berteman dengan olong tea yang ternyata rasanya pahit. Aku kira manis tuh kayak. Untung aku itu kan lagi ngurangin gula ya, terus aku bawalah. Mana dia, semoga aku bawa, please. Aku bawa ini. Aku bawa ini kemana-mana. Jadi bisa lah untuk mengurangi sedikit rasa pahitnya. Nasi goreng aku terlalu lama tadi, jadi aku memutuskan untuk ya udah ketinggalin aja daripada nanti aku telat ke bisnya. Sekarang I am on my way to go back. Memasuki tempat ini lagi. Lucu tahu tempatnya. Please, kalian kalau nggak suka pahit dan nggak bisa minum teh yang pahit, nggak usah deh nyoba-nyoba olong tea. Kalau mau nyoba juga terserah, karena gara-gara olong tea yang pahit banget itu, aku kan minum hari ini ya, dan besok kamu tahu apa yang terjadi? Aku radang dan langsung demam. Makanya ini bisa jadi vlog terakhir aku menjelaskan tentang Taiwan karena besoknya aku langsung sakit. Jujur ya, di sini tuh barang-barangnya tuh lucu banget. Cuman aku memang bukan tipikal orang yang pintar belanja.
Jadi kayak misalkan nih, lucu banget, 35 NTD doang. Oh iya lucu, oh, oke. Terus dari tadi, bahkan dari kemarin aku tuh cuma beli celana doang. Habisnya ini aku berencana mau jalan-jalan shopping, cuman aku juga tetap nggak yakin apakah aku akan belanja. Karena kayak setiap kali mau belanja, aku tuh pikir, oh oke, nanti kesini lagi. Tapi ujung-ujungnya aku nggak bakal balik. Aku memutuskan untuk balik ke tempat vegetarian ini. Di belakang aku nih. Ini vegetarian, terus aku pesen yang mushroom bowl soup. Harganya cuma 55 NTD. Kalau dikonversi ke rupiah itu cuma sekitar 25.000 something. Jadi aku mau mencoba, kan harganya juga masuk akal ya. Sedangkan tadi olong tea aku harganya 200 NTD. Jadi itu sekitar berapa ya? Sekitar 100.000. Ingin menangis. Tolong. Uang aku, mana dia uang aku? Oke, 55 NTD. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 5 dong, lagi 5. 55. Yeay. Ini dia. Nanti sambil jalan kita coba ya rasanya. Kalau enak aku bakal nge-komen. Kamu yang traveling untuk kuliner, Taiwan ini adalah negara yang wajib kamu kunjungi karena dia itu punya makanan yang variasinya tuh banyak banget. Yeay, akhirnya aku keluar dari kerumunan ini. Ternyata masih ada. Aku harus jalan masih lebih cepat lagi karena kita masih ada. Aku kira udah selesai jalannya, ternyata masih. Lihat deh kaminya segimana. Ini masih nggak terlalu rame namanya. Tadi yang waktu aku keluar dari tempat minum teh itu baru namanya rame sejadi-jadinya, itu sampai jalanan macet manusia. Tapi ya menurutku ya meskipun ini tuh rame, still worth to visit. Tapi kayak kalau aku kesini lagi aku bakal nginep 1 malam di deket Jivan dan explore ini tuh justru subuh-subuh biar dapet lampu-lampunya masih nyala tapi orangnya nggak ada. Itu adalah ide ya guys, tolong dicatat. Jadi baterai kamera aku sisa lagi 15%, tapi aku tetap mau kasih tahu kalian gimana rasanya sih vegetarian bakso ini. Kok susah ya bukanya ya? Takut kuahnya panas. Oke. Kita coba ya. Aku tuh tidak mahir dalam mendeskripsikan makanan, jadi bahasanya cuman ini enak atau enggak. So ini dia bentuknya. Ini mushroom ya. Enak banget menurutku. Ini makanan yang comforting. Enak banget. 55 NTD itu cuma dapat 3 bola doang. Kataku lebih enak makan di sana sih, supaya nanti kalau misalkan pengen nambah bisa langsung. I'm trying my best to show to all of you guys, tapi tetap nggak bisa. Ya udah aku makan aja ya. Worth it. Setelah selesai makan, aku langsung kembali ke rombongan untuk balik ke Taipei lagi. Well, sekian yang bisa aku ceritakan tentang perjalanan aku solo traveling di Taiwan. Dan makasih banyak buat semua yang udah mengikuti perjalanannya. Kita ketemu lagi di cerita Klan Asaka berikutnya. Plan your next trip with Klan Asaka. Dah!